katakan banci dan sebagainya, kalau ning desa Wandu ya Wandu, itu udah kenyang saya. Perjalanan saya tidak mulus karena kan namanya bullying, diskriminasi saya kan mengalami dari kecil, Mas. Ya. Sebagai anak keturunan Tionghoa yang lahir pakai nama Tionghoa, saya kan lahir tahun 54. Jadi tahun 65 saya ngalami waktu G13 PKI itu, saya umur 11 tahun. Orang Tionghoa harus beralih nama dari Tionghoa menjadi Indonesia. Itu saya ngalami. Dan ketakutan waktu tahun 65 itu saya ngalami juga. Saya waktu itu tahun 65 itu masih kelas Wiro ya, 11. Semua masuk rumah ditutup, terus lampu-lampu dimadamkan. Terus pakai sentir ya, teplok. Teplok dari minyak tanah itu. Betul. Terus sembunyi di bawah apa? Di bawah meja. Ranjang meja. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Malam ini luar biasa, kami tim Jelajah Malam mendatangi kediaman sosok maestro seni tari tradisional, atau kalau nanti salah tolong dikoreksi ya yang salah bisa. Iya, di Jogja tentunya. Nah, pasti teman-teman juga tidak. Ya, namanya Eyang Didik Dinitowo. Apa kabar, Eyang? Baik. Syukurlah. Kami ini sebagai, terutama saya pemuda, mungkin juga teman-teman dari pemirsa pengen tahu lah kisah dari Eyang Didik Dinitowo ini, perjuangan ataupun perjalanan kehidupan itu seperti apa, bisa sampai seperti sekarang ini. Eyang Didik Hadi Praitno atau yang dikenal sebagai Didik Nini Towok adalah maestro tari Indonesia yang mendunia. Ia lahir di Temanggung 13 November 1954 dengan nama Kwi Tijoen An dari keluarga Tionghoa Jawa. Nama Didik digunakan setelah kebijakan pergantian nama bagi keturunan Tionghoa di Indonesia. Sejak kecil, ia sudah tertarik pada dunia tari. Namun, jalannya tidak mudah. Eyang Didik pernah mengalami perundungan dan diskriminasi. Tapi bukannya menyerah, ia justru menjadikannya sebagai kekuatan untuk terus berkarya hingga ke mancanegara. Nama Nini Towok melekat setelah ia sukses membawakan tarian komedi dengan nama tersebut yang diangkat dari lagu karya Kinarto Sabdo tentang permainan tradisional anak-anak. Karya paling ikoniknya adalah Tari Dwi Muka, tarian dua wajah dengan topeng di depan dan belakang kepala. Sebuah simbol bahwa manusia punya dua sisi, baik dan buruk, maskulin dan feminin. Sayangnya, budaya seni tari kita lebih dihormati di luar negeri dibandingkan di tanah air sendiri. Semoga video ini bisa menjadi rekam jejak sejarah seorang maestro tari Indonesia. Gen Z dan generasi muda di bawahnya harus tahu. Kan mungkin sobat budaya pasti sudah sering banyak membaca di sosial media atau di Google ya, tentang sejarah saya yang lahir dari kota kecil Temanggung, Temanggung ya. Kelahiran Temanggung. Lereng gunung ya. Lereng Gunung Sumbing, wong desa. Kalau di Temanggung kan logatnya mirip-mirip Magelang toh. Nyong. Kalau Temanggung sih di Ngayon dah, kan Ngayon ngono, kan khas ya, ada khas tersendiri. Betul ya. Nah kemudian di kota kecil Temanggung itu kan zaman itu ya, yang namanya guru tari itu kan sangat langka, ya kan? Iya. Kan beda dengan di Jogja, ada maestro, karena ada seni keraton, ada seni rakyat dan sebagainya gitu. Nah di Temanggung waktu itu susah mencari guru tari. Saya belajar ya dengan guru seadanya. Bahkan kalau pernah membaca biografi saya, guru pertama saya kan tukang cukur. Tukang cukur yang punya profesi itu, kalau aku lihat dulu itu kok seniman itu all round ya. Karena tukang cukur
guru saya itu namanya Pak Sugianto itu bisa ngetoprak, Ngetoprak, iya. bisa main wayang, Iya. bisa nabuh gamelan. Jadi guru bisa ngajar macam-macam ini. Iya. Ya, bisa joget pasti kan all round banget. Iya. Ngendangnya Multi pintar, talent ya. multi talent. Iya. Ya itu yang sudah di Temanggung saat itu sudah menjadi orang yang luar biasa. Iya. Tapi kan masyarakat kan belum ada yang namanya istilah maestro gitu. Iya. Ya kan maestro kan munculnya kan di tahun-tahun 2000 baru-baru aja kan itu. Iya. Karena seperti guru-guru saya yang dari mana? Dari Cirebon, dari Bali. Saya belajar tari-tari itu kan yang di Bali itu dari tahun berapa ya? Tahun 74. Saya udah ke Bali. Terus di Cirebon itu tahun 79. Nah, waktu itu kan belum ada istilah maestro. Iya. Istilahnya kalau dulu empu ya. Empu Tari ya. Tari, ya. Empu keris gitu. Iya. Empu itu kan diambil dari kata-kata yang mumpuni kan. Oh gitu ya. Yang mumpuni terus diistilahkan empu. Iya. Itu ya. Itu sejarahnya. Jadi setelah itu banyak lagi guru saya berguru dengan teman, lalu ada beberapa penari. Nah, tahun 72 itu ada seorang perawat yang lulusan SMKI Denpasar, Kokar namanya dulu, pintar nari. Itu ngajar namanya Ibu Niketut Sujani. Dari itu lalu teman-teman beberapa kenalan itu menyarankan saya sekolah tari gitu loh Mas. Untuk berdalam. Tapi awalnya itu dukungan dari keluarga sebenarnya. Kalau keluarga juga oke nggih waktu Support. itu. Support nggih. Ibu saya, nenek saya itu support banget. Kakek saya yang Chinese support. Bapak saya itu tidak peduli karena dia kan sibuk cari duit. Iya, iya. Zaman kecil saya itu kan namanya orang tua itu kan cuma kerja, cari duit wis. Iya. Tidak orang zaman seperti sekarang terus di mall liburan gitu nggak ada. Isinya bangun pagi sudah bekerja, cari duit untuk makan aja, untuk bisa hidup lah. Kan cuma itu. Iya. Tidak ada yang hiburan ini itu. Hiburan itu cuma pasar malam setahun sekali itu di alun-alun itu. Kalau nggak nonton bioskop pun juga jarang-jarang kan. Layar tancap yang Bukan, ya bioskop sudah ada. bioskop. Ya. Cuman kan saya bukan keluarga yang kaya, jadi kan kadang-kadang aja kalau terus nonton gitu. Oh, iya. Sukanya dulu diajak nonton film India. Karena narinya atau gimana? Ya. Iya. Oh iya. Jadi saya tuh seneng Gitu. nonton nanti kan kemudian ikut-ikutan di rumah. Iya. Nah, ini mungkin jarang sekali dibahas juga. Iya. Mungkin ada beberapa interview yang membahas, teman ini menarik karena gini. Tradisi di Jawa itu, kalau ibu hamil, nyidamnya apa? Nah, dari nyidam itu kan nanti nurun ke bayinya toh. Makanya kan saya sering ngomong, kalau ibu lagi hamil tuh hati-hati. Orang tua tuh pasti ngasih tahu gitu. Jangan berbuat jahat, jangan benci sama jangan melakukan hal-hal yang nggak benar. Nanti anaknya nggak tiru. Bener loh Mas itu sebenarnya. Gitu. Tiru. Ibu saya itu waktu hamil saya itu hobinya nonton India. Oh, Makanya aku lahir dari situ. Dan saya nggak ngerti kok. Aku pun sampai bisa keturutan belajar tari India. Yang klasik loh. Bukan yang cuma di film. Di film kan gampang banget. Tumpase air gitu kan. Yun muskurai gitu. Nah saya kan tuh sampai bisa belajar mudra India itu kan banyak banget. Ini adaka, Tripataka dan sebagainya, adaka muka dan sebagainya. Itu kan dari nonton film India, belajar tari India. Karena beda banget sama yang di movie. Kalau dulu bintang film yang namanya Sri Dewi itu memang dia penari klasik juga. Dia bisa tari Bharatanatyam. Sehingga pose-pose waktu nari dia beda. Dengan yang sekarang kan cuma diskonan sing kan gitu kan? Gini. Iya, cuma gini. Ya kan beda teman. Kalau yang klasik itu kan pasti kaitannya dengan pemujaan di kuil, ya toh. Terus dia menari sebagai dewa dasi dan sebagainya gitu. Mas, yang gitu, mengangkat yang budaya-budaya gitu. Nah itu Mas, akhirnya saya sampai belajar ke mana, ke Jogja, masuk ke ASTI, diterima. Tapi ya itu tadi, perjalanan saya tidak mulus karena kan namanya bullying, diskriminasi saya kan mengalami dari kecil Mas. Sebagai anak keturunan Tionghoa yang lahir pakai nama Tionghoa, saya kan lahir tahun 54. Jadi tahun 65 saya ngalami waktu G13 PKI itu, saya umur 11 tahun. Orang Tionghoa harus beralih nama dari
Tionghoa menjadi Indonesia. Itu saya ngalami. Dan ketakutan waktu tahun 65 itu saya ngalami juga. Itu kan orang kan nggak ngerti kan, dikira fine-fine aja. Jadi itu sudah satu diskriminasi tersendiri menjadi keturunan Tionghoa. Kedua, saya Kristen. Saya di SMP itu hanya satu-satunya orang Kristen di satu sekolahan. Terus ketika aku cross gender, jadi dibully, katakan banci dan sebagainya. Kalau ning desa Wandu ya, Wandu itu udah kenyang saya. Sampai saking seringnya, dari kecil, sampai seringnya itu jadi sudah seperti kalau ibaratnya ngapal, Mas. Iya toh? Seperti petinju karena ini ngapal jadi sudah kroso toh. Ngantem ini sudah kroso loro. Sama aja. Orang ngatain gitu ke saya udah enggak, buat saya udah tamblek, wis kebal saya gitu. Tapi kan tetap ada perasaan kenapa kan gitu kan. Nah, waktu saya kuliah di ASTI itu kemudian saya mencari apa istilahnya, kenapa sih gitu. Pasti ada rasa malu, tidak percaya diri, minder, sakit hati, campur aduk jadi satu. Pasti. Cuman saya bersyukur karena dendam saya itu tidak saya wujudkan dengan kemudian memaki-maki orang, jalan-jalan orang atau berbuat yang negatif lagi. Gitu enggak. Tapi dendam saya wujudkan dengan penelitian. Oh, penelitian. Ya, hasil penelitian saya menunjukkan saya sering dihina sebagai laki-laki kok juga perempuan gitu. Pernah juga di Jogja ini ada tokoh yang cukup dikenal yang nyindir saya waktu manten itu. Manten kemudian ada yang dekorasi, ada yang ini kan. Kalau pihak dekorasi itu pernah ibu yang cukup terkenal di Jogja ngomong gini. Ibu Dani siapa? Waktu meeting itu kan asisten datang. Anu Didik ini cowok. Apa kurang penari wedok toh? Kok nanggap Didik sampai ngomong gitu, seorang ibu yang cukup dikenal di Yogyakarta. Saya masih ingat itu. Nah itu kan berarti kan ya kalau tersinggung lah ya. Kan urusannya sendiri-sendiri kan. Iya. Kok kenapa dia ikut campur? Saya nggak minta makan dia. Dan yang nanggap itu memang ngefan dengan saya, pengen datangin saya kan gitu. Nah gitu itu sering Mas. Apa usil gitu ya? Manusia kayak gitu banyak macamnya. Makanya itu saya sih udah kenyang gitu-gituin kan. Nah terus misalnya saya pernah lomba tata rias pengantin juara 1 tahun 77. Tahun sekian ya. Tahun sekian. Lalu ada kesepakatannya ibu-ibu perias itu membuat peraturan sejak detik ini laki-laki tidak boleh merias pengantin perempuan. Sampai gitu Mas. Gara-gara saya juara 1 itu, jadi guru-guru Didik gini sama itu heboh sempat itu. Kalau sekarang bisa viral nih sosial media, kan nggak ada sosial media, jadi hanya lingkungan itu aja yang tahu. Gitu. Kan hanya karena iri itu. Betul. Tapi kenyataannya sampai sekarang coba, sing riasane alus, riasane apik itu kan mesti lanang-lanang cross gender gitu Mas. Nah, kalau mau diakui loh, sampai sekarang masih eksis. Ya kan, mua-mua sekarang itu yang hebat-hebat kan semuanya cross gender. Ya toh? Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun begitu. Nah gitu loh, kadang-kadang kan kita itu karena kurang piknik, kurang terus taunya hanya iri-iri, nuruti iri ranon teh Mas. Betul. Ya kan? Bukannya kita itu bersaing, tapi bersaing sehat lah. Kalau kalah dari ilmu ya kita belajar. Seperti saya kalah. Waktu itu kan saya nggak bisa menari perempuan dengan baik kan, dalam arti sering dibully. Saya berjuang, saya belajar tari perempuan itu dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Jawa Barat, sampai ke Bali, sampai ke Sulawesi, sampai ke Sumatera, sehingga saya bisa benar-benar menarikan perempuan sama seperti perempuan. Bahkan saya kesempatan belajar ke Jepang, ke Cina, ke Thailand, ke India, tari perempuan. Nah itu kan wujud dendam saya wujudkan, saya tunjukkan bahwa saya mampu kok. Ya, jadi jangan hanya menghina saja, ya kan? Betul. Dilihat kualitasnya, dan itu kan sesuatu, nilai positifnya kan ada. Ternyata dengan saya menunjukkan kualitas dalam berkesenian, kemudian saya sudah tidak mikir karena itu dari dendam saya, enggak, tapi saya memang benar-benar cinta dengan sepenuh hati, dan itu adalah sudah hidup. Sudah bergeser Sudah geser. Pentingnya saya belajar nari bukan karena saya sering dihina, enggak, tapi benar-benar saya beyond Mas.
Karena kemudian saya belajar spiritual dan sebagainya sehingga ngerti konsep yin yang, ngerti konsep male female, ngerti konsep laki perempuan di dalam level shaman dan sebagainya, itu kan gender sudah penting Mas, ya kan? Nggih. Nah itu makanya saya sampai ketemu dengan pendeta bisu di Sulawesi yang dari kitab Ilagaligo dan sebagainya itu, saya diupacarai, diangkat anak oleh ketua bisu di sana, gitu-gitu itu Mas. Jadi ternyata sebagai seniman cross gender atau sebagai manusia cross gender itu dalam tataran tertentu, dalam konteks spiritual itu saya diterima di mana-mana. Yang memang mereka biasanya itu yang menerima begitu itu apa ya? Saya nggak ngerti juga, misalnya komunitas kejawen di Jawa Timur, di Banyuwangi, di mana-mana lah Mas. Yang konteksnya itu bukan agama, tapi justru kepercayaan. Oh, iya Bang. Iya kan? Iya. Ya kalau orang-orang dari kalangan agama, karena saya orang Kristen juga, ya macam-macam lah. Ada juga pendeta yang tidak senang, ada pendeta yang menerima kan gitu. Gitu ceritanya. Nanti kalau saya banding-bandingin kan rapi. Sarah. Kalau saya nggak Sarah, kok Saru. Nah gitu Mas. Jadi ya liku-liku berkesenian itu ya macam-macam lah. Iya. Akhirnya sampai sekarang ini ya. Nah, tapi untuk pertama kali yang mungkin berproses ya dari kecil, kemudian menemukan titik di mana ini saya harus menjadi, ataupun saya ingin menjadi penari yang otentik, ya, menjadi penari yang nguri-nguri kebudayaan yang benar-benar memang dari pakemnya, atau itu mulai kapan ya? Ya, sejak saya masuk ke ASTI Mas. ASTI itu. Saya kan kepengen memperdalam seni kan. Iya. Kemudian dari kota kecil Temanggung yang saya merasa paling bagus sendiri. Iya. Kan saya sudah dikenal di Temanggung sebagai penari satu-satunya gitu kan ya. Waktu itu bagus katanya. Iya. Begitu aku masuk ke Jogja kan kayak apa ya? Kayak ya orang di Soning Kuto lah Mas, kan loh. Kok banyak juga penari yang bagus-bagus, lebih bagus dari saya kan gitu kan. Sehingga seperti terbuka gitu wawasannya. Makanya jangan sombong intinya. Jangan merasa sok paling bagus, jangan merasa sok paling pinter. Itu yang saya dapatkan. Ternyata setinggi-tingginya langit masih ada langit. Setingginya gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Kan nggak terukur kan. Betul. Nah, yang ini dalam mempelajari seni tari itu tuh apakah hanya berfokus pada mungkin tari Jawa ataupun tari yang daerah lain, atau bisa digabungkan kalau yang punya yang itu? Kan tadi saya sudah cerita, saya belajar ke India, ke Cina. Jadi semua tari-tari tradisional itu saya pelajari, Mas. Tapi khususnya yang tradisional ya, Iya, yang klasiknya. Yang klasik ya. Seperti kalau di India itu saya belajar Bharatanatyam. Lalu pernah ikut workshopnya Seraikela. Dari India itu Seraikela itu salah satu cabang di India. Kemudian Jepang saya belajar Nihon Buyu, belajar No yang baik untuk peng itu, gitu-gitu. Itu. Nah, berarti kan yang ini banyak belajar ya, dari banyak negeri. Kemudian di situ yang menemukan sebuah kekhasan sendiri nggak, yang maksud saya mungkin ataupun bahkan ada persamaannya. Mungkin Jawa mungkin hampir sama dengan daerah lain atau negara lain. Mungkin ini kok hampir mirip ya. Itu yang menemukan nggak? Ada Mas, kesamaan itu ada. Jadi misalnya masalah penjiwaan. Itu dari semua tari yang saya pelajari di luar Indonesia. Di Indonesia pun juga begitu. Penjiwaan itu penting. Jadi wirosonya tari itu penting di mana-mana itu. Seniman-seniman yang dari daerah manapun itu pasti harus sampai ke tataran wiroso. Jadi bisa menjiwai, sehingga memang hebat kalau orang yang sudah sampai ke tingkat itu. Seperti guru-guru saya sendiri yang misalnya topeng Cirebon gitu, beliau udah menari gitu, udah kayak terhipnotis aja udah. Kita tetap terkagum-kagum karena dia transformasi menjadi karakter itu sudah total banget gitu. Nah, seperti mungkin dalam bahasa kerennya transformasi gitu ya, yang. Tapi kadang-kadang orang melihat atau penonton itu kadang-kadang wah ini kayaknya kesurupan ini.
kayaknya ini ada hal-hal yang mistis, itu tuh benar atau mungkin sebenarnya sih apa yang terjadi itu yang pada waktu yang seperti itu? Nah, sebenarnya kalau bicara kesurupan, Iya. memang ada Oh, ada. yang Iya. trans ya, yang disebut trans gitu ya. Iya. Itu ada di Bali juga ada, di Jawa di beberapa tempat itu ada. Iya. Di daerah-daerah lain ada, Mas. Sulawesi ada, di Singkawang, di Dayak, banyak, Mas. Budaya kita tuh banyak. Iya. Tidak cuma di sini, di luar negeri pun ada. Di Korea misalnya gitu ada penari Syaman, saya kenal penari Syaman, dia kalau sudah nari kesurupan, tapi dia untuk penyembuhan upacara gitu loh. Oh. Jadi namanya kesurupan tadi itu di mana-mana ada, Mas. Di muka bumi ini ada. Hanya konteksnya beda-beda dan prosesnya beda-beda. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau yang namanya kesurupan itu kan istilahnya seperti kemasukan roh gitu ya. Iya. Nah, kalau menari sendiri sebenarnya ada yang disebut apa ya? Ada istilah yang sebenarnya itu karena itu pakai bahasa Inggris kan? Iya. Trans sama intrans gitu loh. Iya. Kalau intrans itu aku lupa itu apa? Bolak-baliknya itu. Intrans itu yang kemasukan roh atau yang trans yang kemasukan roh. Saya lupa itu anunya, perbedaannya, tapi intinya yang satu itu adalah kemasukan roh, yang satu kita masuk ke dalam penyatuan antara jiwa raga, body and soul. Jadi seperti dalam meditasi. Itu dalam keadaan trans. Seperti gini, Mas. Kalau kita lihat orang melukis, kalau udah trans, dia itu kan udah fokus itu, nggak lihat kanan kiri tuh. Dia benar-benar masuk ke transnya, dia melukis itu fokus banget. Nah itu. Orang nyanyi juga gitu kan, saking menghayatinya dia waduh sampai penonton terbawa kan. Dia tuh benar-benar masuk ke dalam suasana lagu apa yang dia bawakan. Nah, sing lagi rock loh sampai kayak wong kesurupan trans itu kan. Nah, gitu Mas. Berarti boleh dibilang buatan yang maksudnya kalau kita dalam posisi menari yang memang benar-benar memakai rasa, itu sudah tidak memikirkan mungkin penonton lah atau tidak, itu yang harus dicapai seorang penari. Jadi istilahnya kalau di Jawa itu kan gregetnya wiji sengguh ora mingkuh menjadi satu kan. Ada gregetnya nyawiji itu sudah menjadi satu, orang mingkuh itu sudah nggak terpengaruh kanan kiri. Jadi benar-benar membawakan tarian itu, apalagi kalau bedoyo itu kan makanya sering disebut meditative dance, karena kan seperti suasana atau situasi orang lagi meditasi. Body and soul-nya, jiwa raganya menyatu. Nah itu baru bisa menari dengan baik kalau udah mencapai itu. Paham. Jadi memang harus dibedakan trans yang kemasukan roh, intrans atau intrans lah istilahnya, sama trans yang tidak kemasukan roh. Karena itu masih kontrol kan? Masih kontrol. Tapi dia memang sudah fokus ke sana. Jadi misalnya menjadi karakter yang jahat gitu ya, memang orang nonton pun sampai wah ini orang jahat banget, terbawa gitu loh. Ya kan? Sering. Nah itu. Padahal itu hanya acting di panggung. Karena si aktornya memang sudah mencapai menyatu gitu ya. Menyatu. Nah, gitu. Mungkin kalau lagi nih, saya sering beberapa kali melihat mungkin di TV ataupun lihat langsung itu kadang-kadang ketika ada penari ataupun itu kadang-kadang ada dupa, ada kembang, ada beberapa mungkin hal sing mungkin. Nah itu tuh proses apa yang ketika di tari itu? Itu kan gini Mas, dalam tari itu kan memang ada tari-tarian ritual, di mana harus memakai sesaji. Tapi kan ada juga yang acting. Oh, ada juga yang acting. Kelihatannya itu spiritual, kelihatannya tari ritual, terus memang sengaja di set itu pakai bunga, pakai dupa, pura-pura kan kelihatan. Kalau kita yang ngerti ya, orang-orang yang paham itu ya kelihatan ini mengetok-etok. Ini cuma settingan aja, atau memang benar-benar ritual. Beda Mas. Tapi ya orang-orang yang bisa menangkap itu kan ya tertentu aja. Nah, mungkin maaf ya, kalau pengalaman Eyang sendiri, semua harus memakai ritual atau hanya tari-tari tertentu saja ketika harus memakai semacam ritual tadi? Kalau pengalaman Eyang tertentu aja. Jadi nggak semua tari ya. Jadi nggak semua tari ya. Nah, mungkin kalau pengalaman Eyang sendiri, semua harus memakai ritual atau hanya tari-tari tertentu saja ketika harus memakai semacam ritual tadi? Kalau pengalaman Eyang tertentu aja. Tertentu aja. Jadi nggak semua tari ya.
Tapi kalau dalam prosesnya mendalami seni itu memang saya selalu melewati ritual. Tapi Secara kalau sudah penyajian tergantung, kalau saya mau main komedi kan ya nggak usah harus pakai ritual kan. iya, iya. Lucu-lucu interview itu kan nggak perlu pakai ritual gitu. Tapi kalau pembawaannya itu memang yang saya bawakan memang benar-benar tarian yang sakral, Iya, iya. yang memang itu ya itu harus pakai ritual gitu. Oh, Ada. iya. Saya pun harus puasa dan sebagainya gitu ada. Yang kan tarinya kan menggunakan 2 topeng ya depan belakangnya. Di muka, Dua muka ya. Hmm. Nggih, bahasa. dua muka. 2 muka. Nah, itu boleh ceritakan nggak yang itu maksudnya itu dari kok bisa sampai seperti itu? Itu tuh ceritanya seperti apa? Nah itu kembali ke istilahnya apa? Ke laku seseorang ya. Iya. Kalau orang itu suka laku, Iya. ngelakoni, Iya. ya tirakat ya puasa gini, otomatis itu kan kedekatan dengan yang di atas itu akan beda toh. Iya. Nah orang kadang-kadang muncul kewahyon dan sebagainya itu kan karena kita bersih, kita pasrah, kita berdoa sehingga tiba-tiba ide itu kan muncul, Mas. Kita mendapat kelebihan kan, karena mungkin ya semua kan dari Tuhan. Jadi kita mendapatkan ide yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya. Kalau saya percaya itu. Tiba-tiba saya menciptakan tadi kalau ditanya dari mana ya saya nggak tahu. Tiba-tiba gitu aja. Tapi kemudian setelah menjadi itu lalu saya bisa menelaah, menjelaskan. Iya. Ternyata Dwimuka itu kan dari kehidupan sehari-hari itu kan bisa menceritakan banyak hal, Mas. Misalnya bahwa manusia itu sebenarnya ada sisi-sisi dualismenya. Iya. Ada sisi baik, ada sisi yang jelek. Makanya kan ada topeng yang kadang-kadang cantik, yang satu tidak cantik kan gitu kan. Iya. Kemudian ada sisi maskulin, ada yang feminin. Iya. Itu dalam diri manusia. Iya. Iya nggak? Iya. Nah itu jadi dualisme, nggak ada yang sempurna toh. Iya. Ada 2 sisi itu, tinggal mana yang dominan. Nah sing dominan sing elek ya dadi wong elek. Iya. Walaupun tahu orang yang tadinya jahat, jelek, setengah mati, tiba-tiba dia sadar menjadi baik kan ada juga tuh Mas terjadi. Iya. Toh. Iya, ada. Nah itu menunjukkan bahwa manusia itu tetap ada dualisme. Iya. Tinggal mana yang lagi dominan kan gitu. Iya. Orang yang tadinya baik banget itu menjadi jahat juga ada toh. Bisa jadi. Nah, Iya. itulah manusia. Iya, dari situ ya. Dari situ kemudian saya mengekspresikan lewat Dwimuka. Iya, iya, iya. Lalu kemudian ya nggak tahu kok tiba-tiba saya juga bisa menceritakan tentang filosofi dari Dwimuka itu ya setelah berjalan sekian lama gitu. Dari pengalaman hidup saya itu ya kita kalau sebenarnya kita sering mengalami dan tapi susah menjelaskan begini. Manusia itu banyak kan terjebak dengan penampilan, Mas. Ya, luarnya aja ya. Betul. Iya. Nek wong penampilannya kemproh ngono mesti wong elek kan gitu. Iya. Nek sing rapi mesti wong apik. Belum tentu. Belum tentu. Wong sing ganteng ayu mesti wong atine apik kan gitu. Belum Nek sing jembrot elek mambu mesti elek. Nah itulah. Iya. Kalau kita terjebak penampilan, makanya kan aku salah satu Dwimuka itu kan yang di belakang itu cantik, yang di depan jelek. Filosofinya adalah pada waktu saya menari cantik di belakang, itu gerakan saya kan terbatas banget, Mas. Mengkulin juga mundur kok. Ya kan? Kemampuan saya bergerak di belakang, mengekspresikan ke depan itu kan tidak sebebas kalau saya menghadap ke sana. Itu sebenarnya kan maknanya bahwa yang tampaknya cantik punya banyak keterbatasan. Waktu saya menghadap ke sana, saya pakai topeng sing elek, tapi orang yang kelihatan jelek, dia malah luar biasa. Nah, Madukwana kan aku juga so mau bagaimanapun nggak ada halangan. Nah itu kan, itu kan kehidupan kan gitu kan. Iya. Ya, jadi ini sobat budaya dan sobat Gajah Malam ini keren banget ini. Walaupun gimana ya, saya mau menjelaskan dengan bahasa Indonesia ya tadi ya. Intinya ketika mohon maaf nanti yang kalau salah nanti mau dikoreksi nggih. Pas ketika berperan sebagai cantik, gerakannya itu kan terbatas banget. Sangat terbatas karena beliau menghadap ke belakang. Sedangkan ketika pas peran yang jelek itu ditarikan, dia itu gerakannya sangat luas, sangat banyak, sangat bisa banget untuk agresif. Berarti ya itulah dua dunia yang ya asik gitu, yang seperti itu. Mungkin seperti itu ya, atau mungkin saya salah. Iya, manusia kan begitu. Iya. Makanya aku bilang kadang kita itu terjebak sama penampilan. Iya, intinya. Saya itu pernah ketemu orang yang cakep, ganteng gitu, nggak tahu yang mau nipu.
Iya. Halus, bahasanya lembut, berkenalan, ngajak bersama gini, akhirnya endingnya nipu tok. Iya. Nah, itu kan Iya. bertolak belakang kan? Iya. Makanya saya bilang kejebak penampilan, ya iya, kita sering kejebak toh. Iya. Kan ini saya melihat banyak foto Eyang di sini banyak banget. Dan di situ ada, tadi kan juga sempat cerita bahwa Eyang ini ya dari ada kakeknya itu yang ada nama Cinanya juga ya waktu itu ya. Nah kemudian akhirnya publik mengenal dengan nama Didi Nitowo itu terlahir dari Tari seperti Nini apa? Towo. Karena Tarian jadi tahun 1974 itu waktu saya Iya. kuliah di ASTI kan, Iya. senior saya itu membuat tarian komedi Iya. yang berjudul Tari Nini Towo. Oh Itu diangkat dari lagunya Kinarto Sabdo, lagu Nini Towo. Oh dari situ. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu ini Eyang ya berarti Iya. dari tari berarti berasal dari tarian ya. Betul, Dari tarian. nama tarian. Iya, iya. Nah, jadi populer, Iya. terus dikenal, itu sampai Kan sekarang. menjadi Jadi branding. Bener, iya. Iya, melekat sampai sekarang. Iya. Mungkin kalau di YouTube saya ada kok nanti ingat. Iya. Apa klik Tari Nini Towo gitu nanti biasanya muncul. Iya. Seperti apa sih tariannya gitu. Oh, Ini iya. tarian udah lama tahun 74 Mas. Dengan mungkin background dan gaya semuanya berbeda dari sekarang ya. Iya, Lebih. kan dari dolanan Tradisional. Nini Towo itu. Oh iya. Nah lagunya Kinarto Sabdo itu lagu Nini Towo, permainan anak itu. Iya. Yang Iya. Rami kukup wanci surup Nini Towo manggut gitu. Oh, Siwurti reko sandangane kaya wong duwe nyawa dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube ya, ada Iya. tari Nini Towo nggih ya nggih. Iya, kalau mau tahu lagunya bisa juga di YouTube nanti lagu Nini Towo Kinarto Sabdo gitu kan nanti ada. Lagu Nini Towo dari Kinarto Sabdo nggih. Itu. Oh nggih. Yang dibuat tarian oleh kakak kelas saya. Oh, Nah. jadi bermula dari situ. Terus dari tarian itu menjadi terkenal gitu loh, diminta nari kemana-mana seluruh Indonesia. Iya, dan akhirnya sampai sekarang. Jadi harapan yang adalah anak-anak generasi sekarang itu mengerti, mempelajari seni budaya. Iya. Dalam arti tidak harus menjadi pelaku, tapi mengamati dan memahami. Iya. Karena dengan belajar seni budaya itu membentuk karakter sebenarnya. Iya. Karakter manusia itu terbentuk dari mempelajari seni salah satunya. Kan olah rasa kan. Olah rasa. Nah, jadi nanti orang yang punya etika, yang tidak ngamuk-ngamuk di sosial media, benar nggak sih? Bukan guru terus dikamplengin sama murid, itu kan karena tidak ada pelajaran tata krama, etika, Iya. kan sudah nggak ada, Iya. ya nggak? Iya. Ya sehingga terjadi seperti ini, kan Iya. gitu. Iya. Ya nggak usah menyalahkan siapa-siapa, tapi ya intinya bahwa melalui seni budaya itu membentuk karakter menjadi manusia yang baik sebenarnya. Iya. Karena rasanya ditoto tuh Mas. Diolah. Diolah. Iya. Sehingga kalau orang yang perasaannya lembut, itu kan otomatis punya kepekaan, sehingga dia masih berpikir toh, mau menyakiti orang itu kan masih mikir toh. Kalau dia nanti nggak, mesti mikirnya, nanti kalau aku terus gimana kan, Iya, jadi iya. mikirnya lebih panjang. Pasti memiliki efek. Bukan pikiran orang goblok yang pukul dulu urusan belakang, benar nggak sih? Iya. Iya. Aku kira orang goblok itu. Iya. Gitu. Iya. Iya. Mungkin ini yang terakhir yang tadi saya sempat ingat tadi karena di tahun itu saya belum mengalami pada waktu itu jenengan tadi sempat cerita yang bahwa jenengan mengalami tadi pas zaman PKI tadi ya. Alah, boleh nggak sih yang maksudnya cerita sedikit aja biar nanti teman-teman ini bisa membayangkan bahwa ternyata kalau hidup pas mengalami itu ternyata itu yang memang mencekam gitu loh. Kalau yang ingat itu
yang masih teringat itu ada istilah namanya alarm, terus lampu giliran. Jam malam gitu ya? Apa Iya, enggak? jam malam, lampu giliran. Pasti lampu dimatiin semua. Terus kalau alarm gitu, dang 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 gitu kan. Dulu kalau saya tuh Iya. mukul apa ya, ada tiang listrik dipukuli gitu kan. Iya. Alarm itu teriak-teriak gitu, semua masuk rumah ditutup, terus lampu-lampu dimadamkan. Terus pakai sentir ya, teplok. Teplok dari minyak tanah itu. Terus Iya. sembunyi di bawah apa? Di bawah meja. Ranjang meja. Nggih. Harus sembunyi di bawah meja. Iya. Terus ada yang oh nek ono bom medun macam-macam lah. Iya. Rasanya suasana seperti perang. Nah, seperti ayah saya, orang tua saya itu kan ngalami zaman perang, Mas. Nggih, nggih. Sehingga mereka traumatiknya Iya. kan pada zaman perang toh. Iya. Bagaimana ada bom turun jeblok ini, terus kapal terbang itu juga gitu, Mas, terbang rendah. Gitu rendah gitu lewat Iya, kota-kota gitu. iya. Kita kan cuman ya masih kecil ya, umur 11 tahun kan nggak tahu, tapi kan merasakan ketakutan itu kan. Ini di Temanggung kayak ya, nggih? Iya, di Temanggung. Mhm. Saya waktu itu tahun 65 itu masih kelas piro ya? 11 ya. 11 umur 11 tahun kelas piro? Iya. SMP ya? SD ya? kelas SD. 5, 6 mungkin nggih. Iya, wong SD lulus tahun 66 kok saya. Iya. Iya, Pak. Iya tuh 5, 6 sekitar segitu. Mhm, Nggih. iya. Oh. Tuh, saya kan lahir kan 54, Mas. Terus 65 itu kan saya baru berumur 11 tahun. Nggih, nggih mesti mungkin di kelas 5 atau 6 gitu kan. Iya, betul. Gitu, 5 atau 6 gitu. Nah, itu. Iya. Tapi ini mohon maaf ini kan tadi kan bagi mungkin dari keluarga yang sendiri nih yang waktu itu notabene mungkin kakeknya itu gitu tadi nggih Tionghoa. dari Tionghoa itu apakah pas waktu itu berbeda ataupun mencekamnya itu mungkin Ya, sama beda. nggak dengan orang Lain, karena ya? kan etnis Tionghoa jadi sasaran tuh waktu itu. oh iya, iya. Ketakutannya kan beda. Lebih, nggih. nama gitu. Jadi kan saya masih kecil kan cuman bisa ada pasien ada apa kan gitu kan. Iya, iya, Tapi kan orang tua kan tegang gitu, terus ini kusak-kusuk gitu kan. iya. Kan nggak boleh dengerin anak-anak zaman itu kan. Rasa melu-melu urusannya orang tua kan gitu kan. Oh nggih. Tapi kan kita dari anak-anak kan sudah nguping toh. Gitu. Penasaran. Langsung ada apa sih sebenarnya? Kita juga nggak ngerti kan yang terjadi. Iya. Terus keluarga saya ada yang pulang ke Tiongkok ada. Oh, Kan zaman iya. itu kalau nggak mau ganti, nggak nurut, nggak mau ganti nama kan harus pulang ke Tiongkok. Oh, gitu. Makanya kalau sekarang itu kan kalau sempat yang sering sering jalan-jalan ke Tiongkok, Iya. itu kan ada satu desa yang mana tuh semua kalau nggak salah disebut Huaqiao atau apa gitu. Iya. Itu adalah pelarian dari Indonesia. Oh, gitu. Mereka ngumpul di satu desa. Oh, Itu jadi kayak Indonesia kecil di sana. berarti mungkin kadang-kadang pakai bahasa Indonesia juga mungkin ya? Ya iyalah. Iya, ya. Dan di situ kan menunjukkan bahwa orang Chinese yang udah ke Indonesia balik Iya. ke sana ya nggak diterima sama pemerintah Cina karena mereka dianggap pembangkang yang sudah lari dari negara Cina. Jangan serba dikira, salah ya Iya, jadinya ya. jangan dikira terus diterima sampai sekarang ini. Makanya istilah Huaqiao, Huaqiao Iya, itu iya. pelarian atau apa juga kurang jelas bahasa Cina soalnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi mereka tetap sampai sekarang jadi seperti ada apa? Ada Diskriminasi gitu ya. etnis, iya tetap lah. Iya, iya. Dia nggak dianggap sebagai orang Cina. Kamu sudah lari kok dari Tiongkok gitu. Oh. Salah satu yang apa saya ceritakan itu tahunnya saya lupa 2013 atau berapa gitu. Iya, iya. Waktu itu saya diajak ke Trawulan, Jawa Timur nggih. Jawa Timur. Itu kan Iya. ada situs Majapahit tuh. Iya, iya, iya. Ada candi-candi banyak kan di sana. Iya. Nah itu waktu itu ada yang namanya Gapura Ringin Lawang. Oh. Gapura Ringin Lawang itu tinggi banget itu diyakini Gapura zaman Majapahit, Gapura besar gitu, bata merah. Beringin yang jadi pintu gitu nggih. Bukan beringin, namanya Ringin Lawang namanya. Namanya Ringin Lawan. Iya. Bukan dari Bukan pohon beringin, beringin bukan. bukan. Oh. Kayak pura gitu loh, Iya. kayak Gapura. Iya, iya. Itu gede banget gitu terapnya gitu. Saya diajak foto ritual di situ dulu, habis itu saya diajak foto bareng. Nah, yang motret Pak Lurah waktu itu. Nah, itu selang beberapa hari setelah saya pulang Jogja, dikirim foto yang Pak Lurah. Mas Didi, ini hasil foto yang kemarin. Nah itu aneh. Saya di tengah-tengahnya mereka tuh, mereka itu teman-teman komunitas spiritual di sana, Iya. kejawen lah. Iya.
itu ada asap putih gitu loh Mas. Di kepala saya itu membentuk seperti bunga gini. Iya. Satu, terus yang satu itu di depan gini, panjang gitu kayak seperti ular gitu. Belok-belok di depannya. Asap ya itu ya yang Di foto itu difoto bentuknya kan asap. asap ya. Ya. Gak ngerti pada waktu itu kan juga Pak Lurah itu tidak merokok kan waktu itu, yang namanya lagi ritual terus kemudian motret kan mungkin tetap beda lah ya. Kalau misalnya ada asap rokok yang melintas di depan kamera atau apa gitu kan tetap Fokusnya beda, dekat sama jauh gitu. beda. Iya. Iya. Dan kan nggak mungkin tuh asap yang membentuk bunga di kepala gitu kan nggak mungkin asap rokok membentuk bunga gitu. Iya. Orang yang pintar di komunikasi bilang, mungkin Mas Sidik kan suatu saat akan menari di sini. Ngoten niku. Yang tenan Mas. Selang berapa tahun tuh saya diajak oleh Astra. Iya. Astra itu punya gawe. Iya. Nanggap saya membawakan cerita Suryaning Mojopahit. Karena itu kan di Trowulan kan ke peninggalan Mojopahit. Betul. Tampilnya di depan Candi Brau. Candi Brau. Di Trowulan. Iya. Candi Brau itu kan salah satu candi yang di Trowulan itu kan komplek percandian Mas. Iya. Ada makam Gajah Mada, ada makamnya Raden Wijaya, Putri Cempo, ada kolam, ada itu komplek percandian itu. Ada Candi Brau, ada Candi Bajang Ratu, ada Candi Tikus, ada semacam-macam Mas. Banyak ya. Banyak sekali. Iya. Nah, saya terus selang berapa tahun menari di depan Candi Brau itu. Habis itu saya nggak diizinkan lagi menari sampai sekarang. Itu Mas sekali ini sekali itu aja. Beruntung sekali saya sudah sempat menari di depan candi itu. Iya. Gitu. Nah, itu kan ya gimana itu kan mungkin pengalaman spiritual ya buat saya yang nggak ngerti sih artinya apa kok tiba-tiba nyambung gitu. Kan nggak direncanakan tuh tiba-tiba ke sana gitu. Iya. Nah itu saya yakin itu semesta yang ngatur gitu. Semesta. Ya kita udah bicara semesta angel ya. Dibahas angel. Iya, oke, Ayang, terima kasih banyak. Kami dari Gereja Malam diterima dengan sangat membahagiakan di tempat ini, bisa bersilaturahmi dengan Ayang. Malam ini mengganggu waktunya Ayang, dan Ayang juga bisa cerita panjang lebar banyak sekali dari proses Ayang dari kecil sampai sekarang ini, dan semoga nanti bisa menjadi edukasi, bisa menjadi sebuah wacana baru, dan buat teman-teman jangan lupa bahwa budaya itu sangat perlu, sangat penting, dan harus kita uri-uri karena kita adalah Indonesia, dan jangan pernah lupa bahwa kita adalah lahir di tanah Indonesia dan banyak budaya di situ. Nggih. Dan juga satu lagi pesan, jangan lupa ziarah leluhur. Jangan lupa ziarah leluhur. Di Jawa ada nyadran, ada banyak hal, mungkin di banyak tempat beda-beda bahasanya, tapi intinya ziarah ke leluhur, ziarah ke yang pernah, termasuk guru-guru yang pernah berjasa. Oke, Yang, terima kasih banyak atas waktunya dan cerita yang luar biasa. Mungkin kami, saya Bade dari Gereja Malam dan Eyang Dinitowo undur diri dulu. Selamat malam. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.